Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah hari Minggu ini adalah Bapak Pendeta Inyoman Jepun. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, memuliakan nama Tuhan dalam puji-pujian dan sorak-sorai karena kasih setianya yang tak berkesudahan. Saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian pembimbing Roma pasal 8 ayat 28, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Oh
Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah ini, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera-Mu ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan yang dapat dan mau melakukan
Saudara umat Tuhan yang diberkati, kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini. Berkenanlah pula, ya Tuhan, membuka kebenaran firman Tuhan untuk kami, supaya tiap-tiap kami boleh memahami dan mengerti serta mengerjakannya. Layakkanlah hamba-Mu dan semua umat Tuhan untuk berada di sekitar kekayaan firman-Mu. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Hosiana. Pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini dibacakan dari kitab Esra, pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, yang demikian menyatakan. Pada tahun pertama zaman Koresi, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresi, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresi secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresi, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertai. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ayat yang kelima. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan sebuah pertanyaan, berapakah jumlah Mesias dalam Alkitab? Ini barangkali terkesan pertanyaan anak-anak sekolah minggu. Tapi saya yakin sebagian besar saudara akan menjawab satu Mesias, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat. Tapi bagaimana jika saya mengatakan ada dua Mesias? Ada dua Mesias dalam Alkitab. Ini menarik ya. Dari bahasa Ibrani Mesias, Mesia, lalu kemudian bahasa Yunani perjanjian barunya Kristos,
Dua-dua memiliki arti yang sama, yaitu yang diurapi. Dan ada 3 jabatan di Israel untuk kategori orang yang diurapi, yaitu raja, nabi, imam. Dan kita mengenal pribadi yang satu-satunya disebut Mesias adalah Yesus Kristus Juru Selamat. Hari ini saya mau memperkenalkan satu tokoh yang ternyata juga diberi gelar Mesias, bukan oleh orang, bukan oleh seorang nabi, bukan atau orang menyapanya, tapi gelar ini diberikan langsung oleh Allah. Sehingga tadi saya bilang ada 2 Mesias. Tolong buka Yesaya pasal 45 ayat yang pertama. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu. Yesaya 45 ayat 1 bilang begini. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, Mesias, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depan dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Bapak Ibu, Kores disebut langsung oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya. Dia adalah pribadi yang diurapi. Bukan itu saja, ada yang lebih mengagetkan lagi. Tolong buka pasal 44 ayat 28 kitab Yesaya. Naik sedikit. Di pasal 44 kitab Yesaya ayat 28, bahkan Tuhan bilang begini tentang Kores. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Wow, saudara tangkap, ini luar biasa. Tokoh ini muncul, Kores namanya, disebut sebagai Mesias, dan Tuhan memberi gelar baru adalah dia menjadi gembalaku. Ku di sini pakai huruf besar. Tuhan memiliki seorang gembala, namanya adalah Kores. Tokoh ini membuat kita penasaran tentunya, siapakah dia? Kores berarti matahari atau takhta, 590 sampai 529 sebelum Masehi. Kira-kira tahun 539 sebelum Masehi dia mengalahkan dan merebut Babilonia dan mengambil kekuasaan Babilonia. Dia adalah kerajaan Persia, sehingga seluruh daerah jajahan Babilonia menjadi daerah jajahan Kores yang ada di Persia, termasuk orang-orang yang dibuang di Babel. Sekarang menjadi tahanan langsung, bukan Babel lagi, tapi tahanan Kores, yaitu kerajaan Persia. Lalu hal yang membuat saya sangat tertarik adalah di Yeremia 25 ayat 11, Yeremia 29 ayat 10, Tuhan bilang begini, umatku akan dibuang selama 70 tahun, dan sesudah 70 tahun mereka akan dibebaskan. Siapakah yang membebaskan mereka? Saya tahu saudara akan mengatakan Tuhan. Oke lah, kita aminkan Tuhan. Tapi Tuhan tidak buka pintu gerbangnya dan bilang, ayo umatku pulanglah ke saya, ke tanah, ke tempatmu semula. Enggak. Tuhan menggunakan seseorang. Seseorang itu adalah Mesias, seseorang itu adalah gembalanya, seseorang itu bernama Kores, atau biasa disebut dengan Sirus Agung, gelar rajanya itu. Kores dipilih Tuhan untuk menyatakan penggenapan nubuatan Yeremia pasal 29 ayat 11. 70 tahun setelah pembuangan, umat harus pulang. Siapa yang pulangkan? Nanti saya tentukan. Ternyata Kores yang ditentukan. Raja yang tidak mengenal Allah. Saya pinjam istilah kafir. Wow, seorang raja kafir jadi Mesias dan menjadi gembalanya Allah yang dipilihnya dengan luar biasa. Kok bisa? Nanti sebentar. Tapi mari kita lihat ke teks ini. Apa yang diucapkan oleh Kores dan apa yang dilakukannya. Tolong lihat ayat yang kedua. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku
oleh Tuhan. Saya periksa teks aslinya dan benar, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan seluruh huruf kapital TUHAN. Atau kalau mau baca YHWH itu nggak boleh dibaca, saudara membaca dengan istilah Elohim. Saya kaget, dia nggak kenal Tuhan kok. Dia bukan penyembah Allahnya Israel, tapi dia menyebut nama pribadi Allah Israel, Elohim itu. Semua kekuasaan dan kerajaan yang kudapat, termasuk yang mengalahkan Babel ini, itu diberikan oleh Tuhan. Saudara tangkap maksud saya? Dia memang bukan penyembah Allah Israel, tapi di ayat yang kedua dia buat pengakuan kekuasaan ini yang kasih Allahnya Israel, karena dia menyebut nama pribadinya, TUHAN huruf besar tadi. Saya tidak tahu bagaimana kisah ini sampai dia bilang begini, dan ia, maksudnya Tuhan, menugaskanku. Apakah Tuhan datang berfirman langsung kepadanya atau melalui mimpi kah? Saya tidak tahu. Tapi ini pengakuan iman loh, seorang kafir membuat pengakuan yang luar biasa bahwa kekuasaan miliknya, dan si dia itu datang menugaskan saya untuk membebaskan kamu. Jadi kita simpulkan, kebebasan orang Israel ini karena Tuhan melalui Kores. Siapa yang bebaskan Israel? Tuhan melalui Kores. Ini catatan pertama. Catatan kedua, ini lebih luar biasa. Lihat ayat 3, ayat 4 dan ayat 7 yang tidak dibaca ya. Ayat 3, ayat 4 dan ayat 7. Ada beberapa hal yang dia bikin. Yang pertama, siapapun di antara kamu yang datang dari rumahmu dan dibuang di sini, saya mau bilang, Tuhan menyertai engkau. Di dalam pembuangan dia bilang gini, Tuhan menyertai engkau. Sekarang pulanglah. Ini hal pertama. Dia bilang begini, siapapun yang datang dari kampung halaman dan dibuang di sini, saya mau bilang, Tuhan menyertai kamu. Ya ampun, itu salam. Dia mau bilang shalom. Bapak Ibu bisa bayangkan? Ini luar biasa ya. Dia menggunakan salam itu dan sampaikan, Tuhan menyertai engkau, pulanglah. Ini hal pertama. Yang kedua, ini lebih parah lagi. Kalian yang sudah betah di sini, tolong lihat ayat yang keempat. Yang tidak mau pulang dan rasanya betah di sini mau tinggal, silakan tinggal. Maka semua raja Persia dan Babel, dengarkan saya, pasok mereka, beri mereka emas, beri mereka perak, penuhi kebutuhan mereka di sini. Wow. Bapak Ibu lihat, ini sesuatu yang luar biasa. Bahwa semua kebutuhan orang yang rasanya 70 tahun sudah mulai menyesuaikan diri dan tidak ingin pulang ke kampung halaman, dijamin kehidupannya oleh Kores. Ketiga, lihat ayat 7. Peralatan kudus yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kecuali orang-orang Lewi yang ditunjuk khusus dan imam, yang dirampas dan dibawa langsung ke Babel, itu dikembalikan oleh Kores. Bahkan dibilang di situ juga, seluruh kebutuhan bait Allah akan ditopang dan disokong pendanaannya. 3 hal. Bapak Ibu lihat, luar biasa. Tidak heran kalau saudara membaca Nehemia atau beberapa kisah yang lain tentang pembangunan bait Allah dan tembok reruntuhan, tidak heran kalau ada kalimat-kalimat yang menarik yang disebutkan, dan kemudian Persia menopang kebutuhan anggaran itu. Daerah jajahan loh, masyarakat buangan, dia juga mengumpulkan biaya dan pembiayaannya. Saya simpulkan, ini Kores memang dipakai totalitas oleh Tuhan untuk misi Allah yang luar biasa. Kores menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Kores menjadi alat Tuhan untuk membuat beberapa puluh tahun sebelumnya nubuatan itu digenapi. Maka saya simpulan, Kores adalah penggenapan nubuatan para nabi. Saudara bilang Yesus Kristus adalah penggenapan nubuatan para nabi, kita dapat kalimat menarik juga ini. Kores
adalah penggenapan dari nubuatan Yeremia. Menarik ya? Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Tolong lihat nats pembimbing tadi. Roma pasal 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu termasuk siapa? Segala sesuatu termasuk apa? Segala sesuatu termasuk keadaan, segala sesuatu orang yang tidak percaya maupun yang percaya, segala sesuatu sehat atau sakit, segala sesuatu sukacita atau duka cita, apapun Tuhan bisa menggunakannya untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini nas pembimbing ini dapat contoh yang tepat, yaitu pada peristiwa Kores. Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa pakai mereka yang percaya maupun yang tidak percaya. Tuhan bisa menggunakan suasana yang baik maupun tidak baik untuk mendapatkan kebaikan. Tuhan menggunakan seorang raja yang tidak pernah menyembahnya, yaitu Kores, untuk pekerjaan yang besar pada penggenapan janji-janji. Menggunakannya sebagai gembala, menuntun Israel, Yehuda, berarak pulang ke kampung halaman. Kalau Tuhan bisa memakai orang yang tidak menyembahnya, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Tuhan tidak memakai engkau dan aku yang menyembahnya? Saya menegaskan ini kepada saudara. Kalau Tuhan bisa pakai Kores yang tidak menyembahnya, aneh rasanya kalau Tuhan tidak memakai saudara dan saya yang nyata-nyata menyembahnya. Pertanyaannya yang ini kayaknya harus dipertajam. Atau jangan-jangan engkau dan aku yang menyembahnya tidak bersedia dipakainya untuk rencana-rencana mulianya. Ini penting. Ini penting. Maka saya mau bilang begini di aplikasi pertama, Bapak Ibu. Allah bisa memakai siapa saja, termasuk Tuhan memakai saudara untuk rencana-rencana agung dan mulia. Kita harusnya malu pada Kores kalau kita tidak tergerak untuk pekerjaan-pekerjaan mulia bagi Tuhan. Harusnya kita rasanya gelisah dan tidak nyaman baca teks ini, sebab Kores yang tidak percaya, ringan tangan dan ringan kaki untuk pekerjaan itu. Maka hal pertama saya mau bilang begini kepada saudara, pikirkanlah, engkau tidak pernah kebetulan terlahir di dunia ini. Engkau tidak pernah kebetulan menyandang status tertentu atau profesi tertentu sekarang ini. Engkau tidak pernah terlambat memegang satu alat tertentu. Ini aku mau bilang ke teman-teman IT yang lagi lihat nih. Pegang kamera, kabel sekali. Engkau tidak pernah kebetulan. Sebab dalam segala sesuatu Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Soalannya, apakah aku melihat diriku ini sebagai alat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera? Kan itu soalnya. Maka sekarang tiap saudara bercermin di rumah, pandanglah cermin itu dan lihat pantulan wajah saudara dan tersenyumlah. Aku adalah alat yang Tuhan mau pakai untuk mendatangkan damai sejahtera. Hari ini saya mau bikin apa ya buat Tuhan? Itu gimana caranya? Tiap hari saudara merancangkan untuk lakukan sesuatu supaya Bapamu di sorga tersenyum. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Ibu, hari ini kita memasuki minggu Prapaskah keempat. 4, 3, 2, 1, berarti 3 minggu lagi. Sesudah itu kita akan mengingat rayakan peristiwa kematian kebangkitan Yesus Kristus, Jumat Agung dan Paskah. Ada pribadi besar yang memberi teladan tentang menjadi alat. Pribadi itu adalah Allah sendiri yang bela-belain turun menjadi hamba untuk mengerjakan satu pekerjaan besar, membuat saya dan saudara ditebus
dan diselamatkan. Ada seorang kaya muda, orang muda yang kaya, sangat kaya. Salah satu buku di buku 1500 cerita bermakna kalau nggak salah saya baca. Datang kepada pertapa dan berkata, "Guru, mengapa Tuhan tidak adil?" Petapanya cuma menjawab, Dia lanjut lagi. Mengapa dia menciptakan jurang pemisah yang cukup kuat, cukup dalam antara si kaya dan miskin? Petapanya hanya jawab, contoh di kampungku. Wow, guru tahu, saya diberkahi luar biasa dengan kekayaan kelimpahan. Tetapi mereka seakan dikutuk dengan segala kemiskinan dan kekurangan. Sang petapa itu cuma jawab, Dia berkerut, dia pertajam lagi pertanyaannya. Yang saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak melakukan apa-apa untuk menutup jurang pemisah itu? Paling tidak berbuat sesuatu kepada kelompok yang hina dan miskin ini. Tiba-tiba suara nggak kedengaran. Sang guru mengangkatnya dan mengatakan, sambil melihat dia bilang, Tuhan sudah melakukan yang sangat besar. Anak muda ini penasaran, belum guru, tidak ada perubahan di sekitarku. Lalu dengan santai sang guru menjawab, Tuhan sudah melakukan yang sangat besar, yaitu menciptakan yang kaya. Engkaulah yang belum mengerjakan apa-apa. Mudah-mudahan saudara tangkap. Dia mengeluh tentang ketidakseimbangan, dan dia bertanya mengapa Tuhan nganggur tidak mengerjakan keseimbangan. Padahal misi keseimbangan itu diberikan untuknya, karena ia diberkati berlimpah-limpah untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Di Prapaskah keempat ini saya mau katakan hal yang sama. Saudara, mari bergerak, mari menjadi alat Tuhan untuk menghadirkan damai sejahtera. Hal-hal konkret sudah bisa saudara dan saya lakukan di kondisi ini. Panitia Paskah barangkali sudah dibentuk di gereja saudara, atau mulai merancangkan. Kenapa tidak mengalihkannya ke bantuan-bantuan sosial di sekitar yang membutuhkan cinta kasih Tuhan? Barangkali engkaulah Kores bagi Yehuda-Yehuda lain yang membutuhkan bantuan itu. Engkau yang memiliki talent dan talenta, yang menganggap ini biasa saja, barangkali tidak kebetulan engkau ada di sekitar itu, dan Tuhan memakai kemampuan untuk berucap barangkali sedikit atau peduli sedikit, supaya orang lain merasa tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Di minggu Prapaskah ini kita diajak untuk merenung, jika segala-galanya sudah Tuhan lakukan untukku dan keluargaku, saatnya aku bangun dan berdiri menjadi alat Tuhan juga untuk mendatangkan damai sejahtera. Jika ada 2 baju di rumahmu, pakailah yang satu, berikanlah kepada yang lain, kata Tuhan Yesus. Jadilah berkat, jadilah alat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera. Kalau Kores Tuhan pakai begitu hebat, aku percaya engkau dan aku pun, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bisa memakai saudara dan saya. Hanya apakah engkau bersedia? Amin. Sungguh indah dan mulia, hai percaya.
Puji namanya, puji namanya, Yesus Kristus tak berubah. Puji namanya. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Engkaulah ya Bapa dalam Kristus Yesus sumber kekuatan, berkat, perlindungan, dan rasa aman di jiwa dan kehidupan kami. Engkau pula yang mengantar kami memasuki minggu yang baru, di hari Minggu Prapaskah yang keempat ini. Kami bersyukur firman Tuhan kami dengarkan dalam kebersamaan persekutuan melalui media jarak jauh, media online ini, di ibadah masing-masing yang kami lakukan di rumah. Kami diajarkan untuk memberi diri menjadi alat Tuhan, supaya melalui kami karena Tuhan, orang-orang boleh menikmati damai sejahtera yang Tuhan salurkan. Satu-satunya Mesias yang kami imani sebagai juru selamat adalah Yesus Kristus Tuhan kami. Tetapi juga kami boleh melihat lewat firman Tuhan ini dan belajar tentang bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang tertentu termasuk yang tidak percaya, diurapi menjadi alat Tuhan. Kalau kami mengenal Engkau begitu dekat dan menyembah-Mu, dan kalau orang lain yang tidak mengenal Engkau Tuhan pakailah kami juga Tuhan. Kami memberi diri kami untuk menjadi alat Tuhan dimanapun dan di kondisi apapun, sebesar dan sekecil apapun yang bisa kami pakai untuk Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, karena itu hamba berdoa dan menyerahkan para medis dan dokter di tengah pandemi yang telah memberi diri dan kemampuan mereka menjadi alat Tuhan, pemerintah dan negara dengan berbagai jalur birokrasi dan berbagai kebijakan yang dibuat, yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Pihak keamanan yang juga dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Kami dengan berbagai bentuk profesi apapun, para pelayan Tuhan, presbiter, penatua dan diaken, pemandu lagu, tim IT yang mengerjakan berbagai tanggung jawab masing-masing kami. Kami melihat ini bukan pekerjaan rutin atau pelayanan rutin, tapi dengan penuh kerendahan dan rasa syukur, kami juga menyebut kami dipakai di tiap batas kemampuan masing-masing kami. Maka siapapun kami yang tertunduk, yang sedang menjalani kehidupan, yang sedang berpikir tentang harus melakukan apa, Bapa, Engkau sumber dari segala kemampuan. Lihatlah kami, pakailah kami, pribadi-pribadi yang telah Engkau tebus dengan nilai yang sangat mahal, supaya kami boleh mengerjakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu seluruh tanggung jawab pelayanan di Jemaat Peniel ini
dengan berbagai tanggung jawab yang dikerjakan, vikaris bersama semua, termasuk para pengurus pelkat, komisi-komisi, seluruh presbiter yang ada. Inilah kami, layakkanlah kami untuk menjadi alat dan kemuliaan-Mu. Bapa, terima kasih. Pemerintah kami dan semua proses vaksinasi yang akan dibuat dan beberapa program ke depan. Gereja Tuhan dalam karya layannya, dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah. Sepekan akan kami jalani banyak hal yang sedang kami siapkan untuk masa depan anak-anak kami bergumul dengan pendidikan mereka, pekerjaan mereka, pasangan hidup mereka, dan berbagai hal yang sedang digeluti saat ini. Usaha dan kerja yang kami buat, bisnis dan berbagai hal yang kami lakukan, yang kami rencanakan satu pekan ini. Bukalah tingkap berkat-Mu, kami mohon. Beri hikmat supaya kami melihat peluang demi peluang untuk mengerjakan berbagai hal di satu pekan ini, lalu berhasil karena Tuhan. Kalaupun ada beberapa yang gagal, semangat kami Tuhan biarkanlah membara untuk bangkit jika jatuh dan bergerak kembali menyongsong masa depan yang Tuhan sediakan. Bapa, terima kasih. Beberapa sedang sakit, beberapa sedang berduka, beberapa sedang ditimpa dengan pergumulan-pergumulan, bencana alam, banjir dan berbagai hal. Beberapa sedang menyiapkan recovery mereka untuk memulai kembali berbagai tatanan yang sedang disiapkan saat ini. Yang sakit pulihkanlah, yang berduka hiburkanlah, yang bergumul dengan berbagai bencana dan musibah, kami berdoa untuk mereka. Kami bersyukur banyak orang yang sedang Tuhan pakai menjadi kores untuk mengerjakan kebaikan, baik bantuan-bantuan yang diperlukan di tengah pandemi, di tengah bencana dan musibah ini, di tengah kondisi banjir di beberapa tempat dan pemulihannya. Biarlah makin banyak orang tergerak untuk membuat mereka yang murung terhiburkan, yang berduka mengalami sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, ini mohon hati kami, demi Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat sekalian, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 116 ayat 17, firman Tuhan berkata, Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Segera hidup
Jemaat, marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu segala-galanya dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Segenap presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih pada seluruh warga jemaat yang telah mengikuti rangkaian ibadah hari Minggu keempat Prapaskah 7 Maret 2021 di rumah masing-masing. Kami akan membacakan ringkasan warta jemaat dalam sepekan yang antara lain pertama persembahan. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah memberikan persembahan, maka persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantar langsung ke kantor majelis jemaat atau melalui rekening gereja GPB Peniel Palembang. Ibadah selanjutnya tetap dilakukan di rumah masing-masing. Kedua, ulang tahun. Majelis Jemaat GPB Peniel Palembang mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada warga jemaat yang berulang tahun dalam pekan ini. Tuhan memberkati dan menyempurnakan kebahagiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang tetap menjalani protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dalam upaya memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian ringkasan warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara umat Tuhan, mari berdiri. Kembali dalam kehidupan sehari-hari untuk mengerjakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Ikutlah Tuhan dalam perang. Lakukan firman-Nya, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang. Saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.